Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iftar Baburayan dari kelas TMK 2A. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS. Soal pertama, sebutkan standar apa yang bisa digunakan dalam memastikan hasil pengelasan. Yang pertama, pengujian destruktif. Yang kedua, pengujian kimia. Yang ketiga, pengujian mekanikal. Yang keempat, pengujian struktural. Yang kelima, pengujian non-destruktif. Yang keenam, pemeriksaan radioaktif. Yang ketujuh, pemeriksaan ultrasonik. Yang kedelapan, pengujian partikel magnetik. Soal selanjutnya, jelaskan dan gambarkan sambungan pada pengelasan. Sambungan yang pertama adalah sambungan T-join, sambungan yang merupakan huruf T dan bisa diaplikasikan untuk konstruksi atap. Yang kedua ada sambungan Bu-join, sambungan yang menyambungkan ujung pada kedua objek. Yang ketiga ada sambungan terdiri dari dua benda kerja atau objek yang saling bertumpuan. Soal yang ketiga, sebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan elektroda. Simpan di tempat kering dan ruangan tempat penyimpanan dikontrol dengan temperatur 100-150 derajat. Yang keempat, sebutkan minimal 4 alat bantu pengelasan beserta fungsinya. Yang pertama ada kabel massa untuk menghubungkan arus listrik ke benda kerja. Yang kedua, kabel elektroda untuk menghantarkan listrik dan mesin las ke holder atau elektroda. Yang ketiga, klien massa sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Yang keempat, palu las digunakan untuk membersihkan dari hasil kerak las. Yang kelima, dalam proses pengelasan SMAW terdapat dua jenis polaritas, jelaskan pengaruhnya terhadap hasil pengelasan. Yang pertama ada polaritas DCAEP, menghasilkan penetrasi yang dalam dan sering disebut DCRP. Yang kedua, polaritas DCEN, menghasilkan penetrasi yang tidak terlalu dalam, tapi menghasilkan deposit las yang tinggi. Soal yang keenam, jelaskan bagaimana cara melakukan perbaikan pada cacat kerak dan las. Dengan menggerinda cacat las dan ditambal dengan las baru dengan ampere yang lebih besar dari sebelumnya. Lanjut soal nomor 7. Sebutkan minimal 4 jenis cacat pengelasan beserta penyebabnya. Yang pertama ada cacat las undercut, penyebab arus terlalu besar dan panjang busur las terlalu tinggi. Yang kedua, porosity, penyebabnya arus terlalu rendah dan elektroda lembab. Yang ketiga, slot inclusion, menyebabkan sudut pengelasan salah dan sudut kapuh kecil. Yang keempat, hot crack, menyebabkan tidak melakukan perlakuan panas. Yang ke-8, sebutkan perlindungan diri pengelasan beserta fungsinya. Yang pertama ada pelindung mata untuk menghindari percikan dan pancaran cahaya las. Yang kedua, pelindung muka untuk melindungi seluruh muka dari luar bakar. Yang ketiga, pelindung tangan melindungi dari besi las yang panas. Yang keempat, APD untuk melindungi seluruh tubuh. Yang kelima, sepatu safety untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda kerja. Soal yang ke-9, jelaskan tentang WPS, Welding Procedure Specification, sebuah dokumen yang berisi tentang variabel parameter pengelasan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan seorang welder dalam melakukan pekerjaan pengelasan yang sesuai dengan ketentuan. Berikut soal nomor 10. Dalam WPS terdapat beberapa variabel, yakni essential variable, suplemen, essential variable, dan non-essential variable. Non-essential variable, jenis variabel yang tidak mempengaruhi sifat mekanik dari sambungan las.
Esensial variabel, jenis variabel yang wajib dilakukan saat WPS. Suplemen esensial variabel, jenis ini akan mempengaruhi hasil sambungan las jika dilakukan pengujian impact.